Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baryana Widitya Astuti. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan analisis chi-square. Analisis chi-square ini merupakan salah satu dari uji korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Syarat untuk melakukan uji ini yaitu datanya berskala nominal atau kategorik, namun datanya tidak perlu berdistribusi normal, sehingga kita tidak perlu melakukan uji normalitas data. Cara pengambilan keputusan: apabila nilai signifikansinya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka artinya H0 ditolak, sehingga itu berarti kedua variabel memiliki hubungan. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, yang artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. Untuk tutorial kali ini saya sudah memiliki contoh kasus di mana ada suatu penelitian yang ingin mengetahui hubungan merokok dengan kejadian hipertensi. Untuk itu sudah ada datanya di sini sebanyak 30 responden. Ditanyai tentang kebiasaan merokoknya dan juga apakah dia memiliki penyakit hipertensi atau tidak. Baik, langsung saja kita menuju ke SPSS. Di sini saya menggunakan program pengolahan data SPSS versi 25. Kita masukkan dulu nama variabelnya, yaitu rokok. Ini untuk kebiasaan merokok. Kemudian kita isi value-nya sesuai dengan codebook yang ada di sini, di mana kode 0 itu untuk kategori tidak merokok dan kode 1 itu untuk kategori merokok. Kita isikan di sini 0 itu untuk tidak merokok, kemudian 1 itu untuk yang merokok. Kita bisa rubah desimalnya. Oke, kemudian variabel yang berikutnya yaitu hipertensi. Keterangannya adalah kejadian hipertensi. Kemudian value-nya atau kategorinya yaitu untuk yang 0 itu tidak hipertensi dan 1 itu untuk yang hipertensi. Maka kita tuliskan di sini 0 tidak hipertensi dan 1 itu yang hipertensi. Baik, kalau sudah kita bisa masukkan datanya ke dalam data view. Seperti ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal bahwa uji ini tidak memerlukan normalitas data. Jadi kita bisa langsung menuju ke analisisnya. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik dan kita pilih yang cross tab. Kemudian kita masukkan variabel merokok ke dalam kotak row dan variabel hipertensi ke dalam kotak kolom. Selanjutnya kita klik statistik, kita pilih chi-square, kemudian OK. Muncul 3 tabel di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah tabel kedua dan tabel ketiga, di mana tabel kedua ini merupakan cross tabulation dari kebiasaan merokok dan kejadian hipertensi. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa mereka yang tidak merokok itu dan juga tidak hipertensi sebesar 9, kemudian mereka yang tidak merokok dan mengalami hipertensi adalah 4, kemudian mereka yang merokok dan tidak mengalami hipertensi berjumlah 4, dan mereka yang merokok dan juga mengalami hipertensi jumlahnya adalah 13. Kemudian dari tabel ini kita bisa melihat bahwa tabel ini adalah tabel 2x2. Jadi karena tabelnya ada 2, jadi tidak hipertensi dan hipertensi itu 2, tidak merokok dan merokok itu 2. Jadi tabelnya adalah tabel 2x2.
Kemudian selanjutnya tabel yang berikutnya adalah tabel chi-square test. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu ada percent chi-square, continuity correction, likelihood, kemudian Fisher exact test. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa nilai chi-square-nya? Tergantung tabelnya. Jadi kalau tabelnya adalah tabel 2x2 namun memiliki nilai expected, jadi nilai expected ini kurang dari 20%, maka kita bisa mengetahui nilai signifikasinya dari continuity correction. Namun apabila nanti tabelnya ini 2x2 tapi nilai expectednya lebih besar dari lebih besar daripada 20%, kita bisa melihat nilai signifikasinya dari Fisher exact test. Dan kalau tabelnya ini adalah tabel lebih dari 2x2, bisa 2x3, bisa juga 2x4 dan seterusnya, kita bisa melihat nilai signifikansi dari nilai percent chi-square-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan tabel 2x2 dan nilai expected-nya adalah 0%, yang artinya di bawah 20%, maka kita bisa melihat nilai signifikasi dari nilai continuity correction, di mana nilai signifikasinya adalah 0,33. Demikian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.